Oke, jadi sebagian besar spesies yang kita kenal ya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Namun, sejauh yang kita ketahui, hanya manusia yang memiliki kemampuan atau kapasitasnya untuk belajar menggunakan simbol-simbol. Dan simbol-simbol ini terstruktur untuk mengkomunikasikan makna ya yang kita kenal sebagai bahasa. Jadi kita menggunakan bahasa untuk merepresentasikan atau mewakili atau mengirimkan gagasan ya, perasaan, pikiran kita pada satu sama lain. Tentu saja kita juga menggunakan komunikasi nonverbal ya, seperti gerak tubuh, ekspresi wajah untuk mengkomunikasikan makna ya. Tapi hal-hal ini tidak memenuhi syarat sebagai bahasa. Karena bahasa itu dicirikan dengan penggunaan jenis simbol tertentu, yaitu kata-kata, kata-kata words. Kita manusia kata-kata ya. Kata-kata itu bisa berbentuk lisan atau tulisan, dan keduanya itu memenuhi syarat sebagai bahasa. Mari kita lihat sifat-sifat dari bahasa ya. Jadi bahasa pertama itu adalah simbolik, simbol. Artinya begini, kata-kata itu mewakili satu ide atau objeknya, tapi dia tidak merupakan objek itu sendiri gitu. Kecuali kalau dia mewakili konsep. Dengan kata lain, kalau saya menyebutkan kata gudang ya atau lumbung, sebuah gudang tidak secara ajaib muncul entah dari mana begitu ya. Kata gudang itu melambangkan si gudang yang gedung lumbung yang sebenarnya ya. Dan bahasa yang berbeda itu mewakili simbol yang berbeda. Untuk hal yang sama ya, kalau kita punya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Portugis, Belanda, Yunani, semua itu memiliki kata yang berbeda untuk arti yang sama, yaitu gudang atau lumbung atau barn. Nah, bahasa juga berubah-berubah ya. Yang kita maksud dengan itu ya, kata-kata itu hanya bisa punya makna tertentu bila kita sepakati itu. Karena pada dasarnya kita sendiri yang memutuskan arti dari satu kata itu. Jadi nama istilahnya itu arbitrer. Arbitrer itu artinya sekehendak kita ya. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan apa yang diwakilinya itu hanya karena kita sama-sama menyetujui itu simbolnya. Jadi kata-kata secara harafiah berarti apapun yang kita pilih untuk kita artikan ya. Jadi secara harafiah ya, kita sendiri yang menentukan artinya apa. Nah ini seiring dengan waktu, arti dari kata-kata itu bisa berubah. Apa yang mereka maksud pada masa lalu dengan kata itu bisa tidak sama pada saat ini. Karena kita sudah menyepakati arti yang baru. Nah, kemudian sifat berikutnya tetap ada aturannya. Aturan yang kita sepakati. Aspek lain dari bahasa itu, bahasa diatur oleh aturan. Ada 4 aturan yang kita lihat di sini ya. Karena tanpa aturan itu, kita tidak bisa memahami satu sama lain juga. Misalnya yang pertama itu kita sebut aturan fonologis, bunyi. Fonologis itu artinya bunyinya. Berkaitan dengan bagaimana kita mengucapkan kata itu atau pronunciation dari kata itu ya. Kita pada umumnya sepakat tentang bagaimana kata itu harus diucapkan sehingga orang lain yang mendengar kata itu memahami yang sama ya, kata apa yang digunakan. Kemudian aturan kedua kita sebut aturan sintaksis. Aturan sintaksis itu berkaitan dengan cara kita menggabungkan kata-kata untuk membentuk kalimat. Jadi cara mengurut kata-kata, kalau urutannya lain artinya bisa berbeda begitu kata yang nggak sama ya. Jadi jelas ini bergantung dari bahasa yang kita pakai. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol misalnya ya, memiliki struktur kalimat yang sedikit berbeda ya. Dan kaitannya dengan bagian-bagian bahasa yang berbeda urutannya. Tapi kita sepakati dalam setiap bahasa struktur itu disepakati sebagai aturan sintaksis. Kemudian ada aturan semantik. Ini berkaitan dengan arti setiap kata, seperti dalam definisi setiap kata dalam kalimat ya, ini aturan artinya apa ya, itu artinya semantik. Kemudian terakhir aturan pragmatis, itu penggunaan kata-kata itu
bergantung dari situasi praktis atau konteks yang kita sedang hadapi. Ada informasi sosial, informasi budaya yang menentukan arti dari kata itu. Masing-masing dari kita itu mempunyai keterampilan berbahasa yang kita improve ya dari waktu ke waktu, sampai semua aturan ini kita gunakan secara intuitif, sudah tidak pikir lagi. Kita cuma tinggal mengikutinya saja. Aspek lain dari bahasa itu ternyata kata-kata atau bahasa itu memiliki lapisan yang makna yang berlapis-lapis gitu. Artinya itu bisa lebih dari satu macam. Kata-kata umumnya tidak hanya berarti satu hal ya. Pada umumnya nyatanya satu kata bisa mewakili banyak arti. Kata bisa misalnya ya, bisa berarti dapat melakukan sesuatu, atau bisa boleh, izin, atau juga racun dari ular misalnya ya. Nah, jadi kita bilang ada arti yang denotatif, arti konotatif. Nah, apa itu? Denotatif itu artinya kata yang ada dalam definisi literal ya, dari kamus. Kalau kita lihat kamus, apa artinya? Itu artinya denotatif. Apa artinya itu? Kalau kita cari dalam kamus itu denotatif ya. Tapi kalau konotatif itu sebuah kata yang artinya tersirat ya, yang subjektif sifatnya, yang artinya itu bisa menimbulkan makna yang berbeda bagi orang yang berbeda ya. Misalnya contoh kata kucing ya. Kata kucing kalau denotatif kita lihat di kamus, kita melihat itu seekor hewan mamalia ya, kucing domestik, udah aja seperti itu ya. Tapi secara konotatif bergantung dari kita siapa itu, dia bisa menimbulkan perasaan tertentu. Kalau kita senang kucing, ada muncul, oh kucing itu ekor yang berbulu halus, ya lucu. Tapi bagi orang tertentu yang tidak senang kucing, itu akan dia melihatkan hewan yang menjijikkan barangkali ya, atau bau dan sebagainya ya. Itu arti konotatif. Sehingga ada yang namanya segitiga semantik untuk memaknai sesuatu kata. Segitiga semantik itu menggambarkan hubungan antar kata-kata ini, katanya itu sendiri dengan arti konotatif dan arti denotatif. Kata rumah misalnya ya, simbolnya itu terdiri kata R-U-M-A-H ya, yang kalau kita eja begitu. Itu kata simbolnya. Kemudian arti denotatifnya itu ya kita bisa melihat itu sebagai bangunan, gambar rumah ya, yang kita bisa tunjuk. Nah, kemudian arti konotatifnya itu adalah bagi orang-orang tertentu berbeda ya. Bisa artinya makan bersama, bisa artinya bercengkrama, keluarga bercengkrama, itu dikaitkan dengan rumah. Atau satu tempat kita pulang kerja atau pulang belajar, kalau liburan kita pulang, nah itu bisa artinya rumah. Itu konotatif. Bahasa yang loaded ya, ada istilahnya bahasa loaded, bisa bahasa yang dimuati gitu ya, memiliki makna-makna lebih dari satu macam. Jadi ada bahasa yang memberi kata-kata yang memberi arti konotatif yang sangat positif atau sangat negatif. Meskipun arti denotatifnya itu netral ya, atau secara emosional tidak ada arti secara denotatif. Nah, kata yang denotatifnya netral tapi konotatifnya itu strong ya, kuat secara emosi, kita sebut kata-kata yang loaded, kata-kata yang punya bobot gitu. Contoh kata yang sangat berbobot itu kanker misalnya, atau perdamaian, damai, atau keluarga, atau merdeka ya. Itu kata-kata loaded gitu. Masing-masing dapat digunakan untuk membangkitkan emosi kita ya yang kuat, yang kita gunakan pada saat kita melakukan persuasi. Jadi kalau kita menyebut seseorang atau sesuatu itu sebagai kanker di tengah masyarakat misalnya, kita sudah menciptakan konotasi yang sangat negatif tentang orang itu atau benda itu.
Sebaliknya kata damai, kata keluarga, kata merdeka, ya cenderung memiliki makna konotatif yang sangat positif dalam masyarakat kita ya. Jadi kata yang berbobot loaded itu kata-kata yang netral secara denotatif, tapi secara konotatif powerful. Nah, bahasa juga ya bervariasi dalam clarity-nya, dalam kejelasannya ya. Karena kata-kata itu seringkali memiliki lebih dari satu arti. Kita bisa bingung arti dari kata itu kalau digunakan dalam kalimat itu apa sebetulnya artinya ya. Nah, untuk itu kita sering menggunakan konteks ya, atau kata-kata yang konteks situasi yang ada waktu kata itu diucapkan, atau kita menggunakan kata-kata di sekitarnya dalam kalimat untuk menafsirkan arti dari sebuah kata. Karena kata-kata itu seringkali memiliki lebih dari satu arti. Kita bisa bingung untuk menafsirkan arti dari sebuah kata. Nah, bahasa juga bervariasi dalam abstraksi ya. Ada kata yang konkret, kita bisa tunjuk, ada abstraksi yang kita tidak bisa tunjuk itu apa. Yang tidak bisa kita tunjuk, tidak bisa kita lihat, itu kita sering sebut kata-kata yang abstrak. Jadi misalnya ya, ada seorang namanya Sam. Orang ini seorang pria. Nah, kata-kata yang kita pilih itu ada yang abstrak, ada yang konkret. Jadi kalau kita bilang orang itu ya, itu abstraksi sebetulnya ya. Karena kita tidak spesifik siapa. Manusia juga masih agak kurang konkret, masih sedikit abstrak ya. Tapi kalau kita bilang Sam, itu orangnya yang itu, nah itu konkret. Jadi yang konkret itu yang bisa didefinisikan dengan strict, sedangkan konsep itu kita tidak bisa tunjuk itu yang mana. Oke, bahasa juga sangat terkait dengan konteks dan budaya ya. Cara kita menggunakan bahasa itu berbeda-beda bergantung budaya kita. Jadi, ini misalnya, kita datang dari budaya yang sifat sangat menghargai kolektif, kebersamaan, ya, tidak suka menonjol, maka kata-kata yang dipilih itu kata-kata yang memperkuat kolektivitasnya. Sedangkan kalau kita datang dari budaya yang individualistik, maka makna-makna yang muncul itu yang menonjolkan individualistiknya. Ada hipotesis ya dari pakar bernama Sapir dan Whorf. Sapir dan Whorf itu yang belum tentu benar ya, tapi ini hipotesis yang mengatakan bahasa itu menentukan cara kita melihat dunia ini. Karena menurut hipotesis mereka itu ada dua cara untuk melihat dunia itu. Satu adalah determinisme linguistik, yang kedua adalah relativitas linguistik. Determinisme linguistik dan relativitas linguistik. Nah, deterministik linguistik itu mengatakan bahwa bahasa kita menentukan cara kita berpikir. Jadi kita pikir menggunakan bahasa itu, dan kalau dalam bahasa itu tidak ada kata-kata tertentu, maka tidak ada eksistensi dari hal tersebut yang diwakili kata-kata itu ya. Sedangkan relativitas linguistik mengusulkannya orang-orang dengan bahasa tertentu melihat dunia ini dengan cara tertentu. Ya ada yang setuju, ada yang tidak ya. Jadi mungkin orang Eskimo menggunakan bahasa banyak tentang es, tentang salju, karena dunia mereka dunia salju ya. Dibawa ke padang gurun, mereka tidak bisa berbahasa. Itu kira-kira Sapir-Whorf punya hipotesis ya.